Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pada kesempatan hari ini kita ambil video hari Jumat tanggal berapa sekarang? 15. Oh, 15. Timnas. Ngaji desa ntar malam mansuh ya. Oh, mansuh. Ya, timnas insya Allah nanti sore main. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa nih? Ada isu terbaru apa nih? Jadi baru-baru ini saya melihat di media sosial LDI menerbitkan kitab karangan terbarunya itu. Wah, iya, karangan emang bukan di karang. Iya, oke, terus. Kitab karangan bernama Buku Pedoman Ibadah LDII. Wah, kayak apa sih? Coba kita lihat di sini ada videonya, nanti bisa diputar oleh editor. Editor sekaligus merangkap. Nih, Kita lihat videonya ya. nih dibanggakan nih ya. Menjadi Kanan kita kebanggaan. di layar. Pencet dulu. Kami juga punya buku pedoman ibadah LDI. Waduh, bangganya minta ampun bocil-bocil. Tapi kok kenapa nggak paku buminya yang artinya menampilkan buku itu tuh? Iya. Kenapa yang bocil-bocil gini ya kan? Insya Allah itu kitab karangannya itu yang terbaru ada 3. Ada 3 ini Ada ya. 3 jilid. Oh, ada 3 jilid. Tapi saya pastikan bahwa isinya itu tidak sama persis dengan yang himpunan nih. Nah, ini lo punya. Himpunan kita punya nih. ini Nah, kan. kalau dulu emang ada 3 jilid. Ini sama, ini kita juga punya. Ini yang Versi umurnya lama. Iya, ini umurnya lebih tua dari yang itu kan. Oh iya, jelas ini yang masih Ini. saya rasa Masih ini yang murni. murni Nah, ajaran. ini. Murni ajaran. Ini murni ajaran Nur Hasan Al-Madigol Al-Kadab Ad-Dajjal. Ini kalau mondok yang dipelajarin yang seperti ini. Kalau yang kitab yang tadi itu, setahu saya itu khusus untuk orang-orang organisasi dan mubalik saja. Gitu, tidak dikajikan untuk saat ini yang saya tahu ya, tidak dikajikan untuk secara umum jamaah. Oh, jadi itu hanya seperti kamuflase gitu ya? Iya, untuk Supaya ke MUI. Ini loh. iya, ketika ditanya nih LDI akidahnya apa? Nah, LDI bisa menjawab, sekarang akidah kami Asy'ari. Oh. Mengakunya seperti itu karena di dalam ini maksudnya ini di dalam bukunya itu ada gitu. Coba di dalam bukunya itu yang saya baca di dalam daftar isi itu ya. Iya, Di daftar isi itu di situ dituliskan menerangkan soal sifat wajib bagi Allah. Sifat-sifat Allah yang 20 itu. Iya. Yang suka diajarin di SD atau di saudara kita, saudara Nahdiyin itu pasti diajarin itu. Nah, kita lihat nih Kita lihat isinya. Penulisnya itu penyusun Majelis Majelis Al-Taujih wa Irsyad LDII, Lembaga Dakwah Islam Penyuntingnya. Indonesia. Itu yang pernah kita suratin dulu itu ya. Oh. Ya, benar nggak? Benar, Ya, yang ya. tidak ada tanggapannya sama Ntar. sekali. Ya. Oke, nanti kita bikinin ini sendiri ya. Jadi menurut informasi bahwa buku itu yang nyusun dulu ini sudah pada hijrah. Oh, Yang diminta nyusun ini Majelis Al-Taujih wal Irsyad itu kan iya, tahu Syekh jiwa. Khalil, Iya benar. Kalau kata Syekh Mas'ud. Pak Ustadz di sini ya mereka sudah hijrah. Kalau dari versi mereka sudah Murtad. Tapi kok saya bingung, kenapa kok dipakai gitu loh? Yang murtad kan orangnya, karyanya enggak. Nah, penyunting. Penyuntingnya Kiai Haji Kasmudi Asdiki almarhum. almarhum ya. almarhum. Iya, Makanya ini kan
ini tuh udah lama sebetulnya produk ini. Tapi baru diluncurkan sekarang. Terus kayak Haji Aceng Karimullah, Imam daerah Jaksel 2 wakilnya sudah hijrah tuh. Pak Zul. Pak Zulkifli dan putranya lebih dulu hijrah. Putranya siapa? Pak Pak Aceng. Aceng. Oh, Pak Aceng putranya sudah hijrah. Alhamdulillah. Mas Yunadi menantunya juga sudah hijrah. Oke, Pak Acengnya kok betah, man. Saipul, Terus Akbari, Hafiluddin, Pak Hafiluddin, ya. wakil 4 tuh yang sekarang wakil 4. Paku Bumi bukan? Wah, iyalah Jar ini. Sumbernya sumber. Paku Bumi ini sekarang. Bumi, Oh, yang Paku iyalah. Bumi itu ya. Iya. Tahu. Ahmad Fawas bin Abdul Aziz. Oh, Pangeran. Pangeran. Iya, Pangeran ini. putra Sama mahkota Kota ya. Kiai Haji Sabila Rosada. Ini apa? Pangeran juga. Iya. Hah? Masih Pangeran? sepupunya Iya. sama Pawas. Pangeran, tetap Pangeran. Iya, tetap pangeran sih. Tapi bukan putra, Bukan putra mahkota, bukan. Tapi bagian dari putra mahkota. Bagian dari Biasanya kerajaan. putra mahkota kan juga nggak satu biasanya. Tapi kan Iya, banyak. Itu Bambang Edi Soeharto. Jadi Oh. 3 ini LC semua nih. itu KH itu Kiai Haji. Kiai Haji. Saya kira Khawarij. Misalnya KH itu gelar Khawarij. kok ya pas ya? Pas. Pas ya. Cocoknya Khawarij ini bukan ini. Bukan apa namanya? Kiai Haji. Bukan Kiai Haji. Nah, intinya lebih ke praktek ibadah. Itu mah di mana di toko-toko Gramedia kayak gitu juga ada loh, kok cuman pedoman gitu doang mah ya. Iya, Nggak keren-keren amat lah. nggak keren. Jadi sebenarnya kan para mantan ini mereka itu tidak bisa menjawab kritikan para mantan-mantan yang kenapa sekarang kita memutuskan untuk hijrah, untuk keluar dari LDI itu kenapa dasarnya? Dasarnya adalah kesalahan di bidang akidah. Iya, itu kan udah. detailnya itu. Betul. Kita tidak akan permasalahkan masalahnya sholatnya kamu gimana, Iya. ya kan? Tidak mempermasalahkan Wudunya. tentang wudunya, tentang puasanya, tentang zakatnya, tentang itu. Kita nggak ada masalah dengan itu, ya kan? Iya. Dengan saudara muslim manapun kita asal di situ ada tuntunannya, ada Quran dan hadisnya, adalah ulama kibarnya yang berkata, ya kita ya sebagai muslim biasa, orang awam sami'na wa ta'na, kita nurut aja. Yang penting ada rujukannya. Tapi yang kita permasalahan di sini adalah akidah takfir yang mengkafirkan sesama kaum muslimin. Itu jawaban yang paling utama. Nah, jadi Nah. gini loh. Kenapa kok harus mengasramakan apa? Hal-hal buku apa? Iya. buku Buku apa? pedoman Buku pedoman ibadah. Ibadah kita mah sama kok. Sama. Makanya di MUI membuat gini loh, menuju paradigma baru. Buku ini loh. Nah, di sini titik beratnya adalah tentang akidah LDI yang mana takfiri kalau dia tidak baiat Kepada Bapak Imam. Bapak Imam Sultan Aulia, maka dihukumi Bro? kafir. Nah, itu tadi. Kalau sampai keluar dari dia, berarti tidak bisa masuk. Surga. Nah, Itu yang paling yang dipermasalahkan oleh mantan-mantan tuh itu. Kalau masalah sholat, masalah puasa, zakat, haji, itu mah gimana ya? Ya itu wajib itu, tapi kan caranya itu sholat kan tahu sendiri ada yang itu kan kita di ahlu sunnah wal jamaah. iya. Sepakat nih ya, sepakat nih. Yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah itu adalah umat Islam yang mengikut 4 mazhab. Iya betul. Salah satu 4 mazhab itu. Iya ya. betul. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, atau secara globalnya disebut Sunni. Ada yang bilang juga sunnah, ada yang bilang juga aswaja. Itu sama saja. Dari mazhab ini caranya berbeda-beda loh kadang. Iya betul. Contoh Imam Maliki nggak sendakep, Iya sedekap sholat begini. sholatnya ya. lurus. Bawah itu boleh kan? Boleh. Perkara pilihan cabang ya. Sama-sama ada hadisnya. Itu ya. Boleh betul. Imam Maliki lebih condong pada hadis yang tidak sendakep.
Iya betul. Itu. Ada yang takbirnya, ada yang sebahu dulu, ada yang sedada, Ada yang sekuping, ya. ada yang setelinga, macam-macam itu. Kunut juga macam-macam. Ya. Imam Maliki berbeda lagi dengan Imam Syafi'i Hambali. Kalau mazhab-mazhab ini banyakkan setelah ruku, Imam Maliki sebelum ruku. Ini kan perbedaan hal-hal yang Ya, nggak perlu yang masih kita nggak perlu masalah masih bisa diperbincangkan. Itu mah ibarat kayak kita nih sekarang mau ke Surabaya ya kan, mau naik kereta bisa, naik bis bisa, pesawat bisa, tergantung nyamannya. Misalnya kamu situ mabokan ya kan, Iya. mabuk kendaraan bisa pakai motor. Iya, Kamu nggak ada duitnya jalan kaki bisa, cuma kan jauh. Terus kayak apa sholat lagi coba mazhab Syafi'i lebih yakin, lebih mantap dengan niat dibaca. Kalau Dijaharkan, Hambali lebih memilih disirkan. ya. Terus kemudian Bismillah. Kalau Imam Syafi'i memasukkan Bismillah itu dalam ayat Al-Fatihah, maka dibaca jahar. Betul. Imam Hambali tidak dipisah karena Bismillah itu terpisah dari ayat Al-Fatihah, Betul. maka sir. Ini perbedaan yang nggak masalah gitu loh. Udah ribuan tahun lalu. Iya. Jadi pedoman itu nggak penting. Yang penting apa nih? Ini, nih, coba dijelaskan sama MUI. Ini yang perlu diasramakan nih. Karena bahaya tahu kalau LDI dia tidak mengasramakan paradigma baru ini. Iya. Bisa sangat bahaya dampaknya itu. Coba penjelasan jamaah. Nah, Ini berbeda. Tadi jamaah itu ya ahlussunnah wal Iya. jamaah. Itu masyarakat umum di luar meyakini seperti itu. Iya. Kalau di LDI jamaahnya itu gimana, Mas? ya. Dalilnya Sama ila bil jamaah, wala jamaah ila bil Imaro. wala imaro ila bil Bai'ah. wala atau ila bil. To'ah. Ini diterusin. Ini dia. Beramir. Amir ini yes, Pemimpin. salah kaprah. Iya. Di LDI itu salah kaprah. Betul. Diluruskan oleh MUI. MUI. Berbaiat. Ini salah kaprah juga. Definisinya diluruskan oleh Definisi MUI. MUI. Terus masalah taat, fatwa Nabitona, Isrun, 5 bab, bid'ah, khurafat, syirik, tahayul. Apa? Quran hadis jamaah, mangkul, musnad, mutasil, takfiri loh. Surat tobat dan kafar tobat. Ini loh, ini yang perlu diasramakan ini loh. Wajib banget sih. Kalian LDI ini sesatnya tuh di sini. Sesatnya tuh di sini. Bukan di runtutan ibadah. Itu mah benar. Itu terserah, itu mah selama ada dalilnya itu benar. Kita nggak permasalahkan itu. Ya, jadi gitu masalah loh. itu pondasinya ya kan. Pondasinya, Itu akidah itu. Jadi akhirnya banyak kasus orang Nah. tua ngusir anak. Coba, pertama. Anak yang ngusir orang tuanya. Mas Izam, Ya diusir Kasusnya? oleh orang tuanya. imam daerah mana bapaknya? Gresik. Gresik. Terus apa Lamongan sih? Apa? Ya. Pokoknya daerah Jawa Timur lah. Imam daerah, Iya, bapaknya imam daerah. Dia mana ceritanya tuh? Bapaknya imam daerah. Terus Anaknya anaknya Hijrah. hijrah, akhirnya diusir gitu. Diusir. Padahal kondisi anaknya itu lemah. Lemah, Matanya itu kurang melihat gitu ya. ya. Gitu. Ini fakta ya kan? Ini fakta. Ini fakta. Nah, silakan nanti tanyakan ke Pak Gufron. Nah, ketum. Intinya Ketum. ada orang tua ngusir anak. terus Kira-kira ada nggak kasus yang kebalikan? ada Orang anak ngusir. yang menganiaya orang tua. ada kasusnya ini. Ada Fakta. Di mana kejadiannya? di Kudus. Kudus. Ini Agus. berarti ini posisinya ayahnya ya orang tuanya berarti Hijrah. keluar dari LDI. Iya. Anaknya masih LDI nggak terima. Anaknya nggak terima. Istrinya berusaha mencerai. Istrinya yang bapak ini. Iya. Oh jadi istrinya minta cerai. Terus oleh kepala desa dikumpulkan. Ternyata alasannya masalah suaminya tidak keluar dari LDI. Ya otomatis Kepala desa kepala nggak mau. desa nggak mau memberikan
rekomendasi, iya. Oh, Nah. jadi dia Ngadu lah ke kepala desa. yang perempuannya itu. Iya. Perempuannya. Ya, intinya Pak Agusnya minta ini apa namanya? Penengah lah. Oh, minta gitu. penengah. Nah, ini kasus-kasus. Belum lagi Ini anak fakta. Saya juga punya mamang, ya, punya om. Dia mengeluhkan apa? Ya, dianjing-anjingin sama anaknya yang baru keluar dari pondok. Jadi anaknya baru anget-angetnya nih. Ah. Ilmunya masih anget-angetnya. Bapaknya, kalau saya ini hijrah nih. Bapaknya dibilang anjing. Iya. Astagfirullah. Dan ini kan nggak hanya Iya. terjadi di om saya juga. Ini bisa banyak. dikatakan oknum atau ajaran kalau seperti ini? Jelas ajaran ini. Bukan oknum. Bukan. Ajaran ya. Ajarannya sesat ini. Jadi tadi itu apa namanya? Orang tuanya masih LDI ya, LDI. Anaknya mondok di pondok LDI. Begitu pulang, ya kan? Karena orang tuanya keluar dari LDI langsung dianjing-anjingkan. Iya. Di rumah itu orang tuanya, bapaknya itu dianjing-anjingkan. Dan ini nggak hanya terjadi di om saya, di beberapa Daerah yang dia Kerawang kan. Oh iya. Pak ada. itu kan juga Iya, saya benar. dianjing-anjingin. Iya benar mana. Tapi kalau dari sudut pandang saya itu gimana ya? Anaknya kan juga korban ya kan. Itu kan dia mungkin rasa sayang anak kepada bapak karena bapaknya Iya. keluar Ya kan, dari emang ini kan Iya sih. semua korban itu Korban. yang bapak Cuman ini- ngusir anak nganiaya betul. orang tua, bapak itu semua korban. Sebab dari ini ya, ini tidak dikajikan ya. Iya. Ini kalau sampai dikajikan ini luar biasa. Terus Ini- di Lampung, di Lampung di Selatan, Ya. apa ada ibu-ibu seorang ibu-ibu hijrah disuruh bersaksi itu ya, saya pernah iya bersaksi bahwa apa masih jamaah Bapak Imam. masih jamaah bapak imam bahwa Masyaikh itu sesat menyesatkan sesat murtad. menyesatkan, tapi alhamdulillah dengan kekuatan iman ya si akhwat ini ya nggak mau tanda tangan, dan tapi ini kemungkinan nanti akan disuruh cerai itu suaminya, suruh mencerai istrinya itu. Ini sangat kurang ajar sih bagi saya. Maksudnya gini ya. Kurang Ini ajar fakta ini. ya, yang Fakta. yang diomong ini fakta Di di lapangan. akar rumput, di permasalahan ya. Ini kira-kira ini orang LDI-nya ini pengurus-pengurusnya ini siapa tadi itu yang pinter-pinter Pak? Siapa jenengnya? Kriswanto, Pak Kriswanto, terus siapa lagi itu? Aceng, Pak Aceng, kira-kira itu denger apa enggak sih? Kayak gini tuh denger nggak Ya kira-kira? masa dia nggak tahu sih kayak Nah gitu. makanya, nah apakah dia itu tutup mata, apa nggak denger? Apa memang ini sebenarnya akidah mereka ya kan? Saya rasa sih itu akhirnya. Akhirnya. Tapi kalau kita lihat ya, kita kan di LD juga kan diajari dengan Al-Qur'an ya, dengan tadabbur ayat Quran lah. Bisa kita lihat mereka juga mengetahui kisah-kisah dari nabi-nabi gitu kan, seperti Nabi Nuh ya kan. Nabi Nuh anak istrinya tidak beriman ya. Tapi Allah tidak pernah memerintahkan Nabi Nuh untuk menceraikan istrinya. Tinggalkan istri kamu, ceraikan, tidak pernah. Tapi ajaran Nur Hasan berbeda. Ajaran Nur Hasan menghalalkan untuk menceraikan pasangannya, yang mana pasangannya itu bila keluar dari LDI. Dari LDI. Bahkan dia bukan hanya pasangan kan hubungannya kalau pasangan Sebab nikah. sebab Iya. nikah. Ini Ini yang mah hubungan darah, turunan ya kan. Yang turunan Boleh diusir. boleh diusir gitu. Jadi nilai kemanusiaannya itu di mana kan gitu. Tidak ada aja. Saya bisa mengatakan bahwa Nur Hasan itu lebih Abu Jahal daripada Abu Jahal. Iya. Fakta, setuju nggak dengan kalimat itu? Iya. Ajaran Nur Hasan tuh saya rasa lebih Abu Jahal daripada Abu Jahal. Iya, kalau konteks sekarang ini ajaran dia itu lebih daripada judul apa? Judul apa Dajjal? Kalau Mengerikan ya ajarannya itu, mengerikan. kan ini kalau konteks sekarang ini kan pemerintah ini kan gencar ini basmi judul ini. Oh Ini iya kan, betul. harusnya kan ini juga harus dibasmi gitu. Harusnya ya. Kalau kalau judul kan belum nyampe sampai 3 turunan. Iya benar. Kalau ajaran Nur Hasan udah jelas ada kemungkinan 2 turunan, 3 turunan. Yang jelas sampai sekarang udah 3 turunan yang jelas. Iya. Udah ada 3 ini turunan. bawa apa ini Pak Ketua? Terus kita? ini juga ini, alhamdulillah, ini kalau nggak dikajikan ini akan penolakan LDI itu akan terus menguat. Petisi-petisi ini di daerah mana ini? Petisi di daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Ya mudah-mudahan tempat lain juga masyarakat yang bisa ngeliat ini bikin kayak gini juga nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Lebih bagus kalau bisa masyarakat. Ini sampai 1.000 tanda tangan nih, 1.000 orang nih yang tanda tangan nih untuk Penolakan petisi warga masyarakat sebagai bentuk penolakan atas segala kegiatan LDI di wilayah RT 29 RW 07 Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru, Kalimantan Nah, Selatan. Ini kita bawa kayak gini, ini berarti fakta. Ini bisa dicek kan ini? Bisa. Kalau Kebenaran. ini Kita mengada-ngada Nah, apa ini enggak? ngada-ngada atau tidak? Ini ada fakta di sini ya. ternyata dibilang ngada-ngada, Ngada-ngada fitnah. Ini kan dari Kerawang kok. Kok bisa Kalimantan. ada- Nah, ini tinggal dicek Enggak. aja ini alamatnya. Ini nanti kita bikin videonya. Ini lagi dikirim ini saya. Zaman udah Videonya canggih kok ya gimana? nanti kita akan masukkan ke ini. Iya, iya, iya. Nah. Nanti di episode yang lain ya. Nah, padahal juga nih, LDII MUI mengadakan bedah buku. Yang pertama di Bandung. Bandung. Ya, kemarin di Samarinda Yang rame itu ya. di demo. Di demo ya yang di Ah. depan kampus. Ya yang ini bintang ininya Kamto, Mas Kamto. Mas Kamto keluar, Mas Kamto. Itu Kamto keluar. bintangnya. Nah, bukannya mereka mengasramakan ini, ya toh, Iya, malah malah ngeluarin. ngedemo. Ngedemo betul. Pakai karet gelang itu kan. Masukkan karet gelang. Kamu tau nggak artinya itu karet Iya. gelang tuh? Kan ada yang 3, ada yang 5, tau nggak? Ah, apa itu? Kalau yang 5 berarti pedes. Kalau yang 3 sedang. Saya kira karena 3, 5, 4 itu ada yang 5 deh. Ya udah lanjut dulu. Insya Allah kan, ini kan sekarang hari Jumat. Besok itu hari Sabtu, jam 8.30, itu ada bedah buku di UIN Surakarta. Alhamdulillah. Jawa Tengah. Tapi kira-kira bakal geruduk lagi nggak LD? Dia kan sukanya keroyokan gitu tuh. Kayaknya trauma kayaknya. Ya, guys. Tapi kan Surakarta besar itu. Iya kan dulu pernah siapa? Mas Iwan Hadi. Iwan Hadi kan digeruduk juga kan. Ah. Betul ya. Iya. Tadi Kerawang digeruduk nggak ya? Bahaya Kerawang kalau digeruduk. Pengen juga sih digeruduk. Sensasinya gimana ya? Adrenalin ya kan? Adrenalin. Di Kerawang, di deket. Enggak, itu kalau Kerawang sampai digeruduk itu bakal keinget terus tau. Maksudnya oleh masyarakat misalnya dulu ya. Dulu sih pernah ada JRK digeruduk. Ya sama di Solo juga Iwan Hadi juga. Oh iya, bakal jadi cerita turun temurun kegoblokan Eli. Enggak, mungkin narasi di dalam itu kalau dulu kita menang lawan Mas Iwan Hadi kayak gitu. Ya namanya LDII kan bisa aja begitu. Iya. Oke. Lanjut. Ini harusnya LDI kalau memang sungguh-sungguh benar, dengan ada kesungguh-sungguhan berubah, Ingin memperbaiki ya. sudahlah. Paradigma baru itu, buku pembinaan LDI itu, ya tolonglah itu dikajikan. Masalah tadi buku pedoman itu cukup yang lama ini sudah cukup, sama saja kan. Nah, ini Isinya Sama aja. Himpunan ini. himpunan. Ini dari zaman Nur Hasan udah dari ada. Nur Hasan, waktu saya mondok ini Mas Fahmi mondok ini yang dikajikan Kampus ya ini dari ya dulu ini. soal saya. Dari dulu ya ini, bahkan sampai sekarang di pondok-pondok itu yang dikajikan ya ini yang tadi ada 3 jilid Untuk itu. syarat menjadi mubalek, Syarat- mubalegot ya. Ini yang kitabul sholah, kitabul nawafil, kitabul dakwat, kitabul adab, ya ada berapa Banyak biji, lah. ada beberapa Itu lah. nggak masalah, nggak diperdebatkan itu Iya. masalah sholatnya nggak. Tapi kecuali kitabul imaro ya. Nah, Imaro itu Kalau imaro itu perlu diperdebatkan itu. salah itu. Salah pengertiannya. Salah hadisnya benar. Hadisnya Imaronya Iya, benar. salah pengertian di situ banyak. Itu kan seperti PPKN lah. Iya, betul. Kalau pelajaran itu sebetulnya PPKN itu Soal sebetulnya. kenegaraan. Nah, tapi Dikonsumsi bisa. sama orang goblok. nama goblok ya toh. Iya. Ibarat sini belajar Rocky Gerung ya kan di Indonesia sama anak-anak TK yang belum bisa baca. Ya kan Iya. benar kan? Mereka belum bisa baca kitab. Betul. Iya. Jadi ya nggak nyambung. Nggak nyambung. Rocky Makanya- Gerung ngobrol sama anak TK. Kalau ya sama kan kalau Pak Ustadz Fahmi ini ngobrol sama anak TK juga kan nggak perlu diladenin. Iya, nggak perlu kan? ada yang benar. Cuman bisa Misalkan ketawa-ketawa doang. ketawa-ketawa, ngajakin ngomong anak TK, kata anak TK motor itu bisa terbang, kamu iya aja ngapain kamu lawan lagi? Capek kan? Kan gitu, sepeda bisa terbang, oh iya, oh kan begitu. Jadi buku pedoman itu
dikajikan ke siapa aja tuh? Untuk sekarang ini saat ini setahu saya baru khusus untuk orang-orang organisasi dan untuk orang-orang mubalek-mubalek yang senior dulu. Oh. Dan, Loh, kok tadi ada anak pontes-pontes itu? itu mungkin dia mubalek. Mungkin saya nggak tahu ini ada kemungkinan dikajikan ke bawah atau enggak. Tapi saya tahu isinya tuh kemarin ada yang isinya tuh ada soal soal sifat-sifat wajib bagi Allah itu. Apa tuh? Ya kalau 20 sifat. Ya kalau di sekolahan kita pasti diajarin pernah yang kalau iya. di YouTube juga liatin Banyak kan? wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyah kudro iradat ilmun hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan samian basiron mutakalliman. Itu pujian-pujian sebelum azan ya? Iya, biasanya kalau di luar buat pujian sebelum Ya, azan. itu sifat 20 bagi Allah. Nanti kan ada lagi sifat mustahil bagi Allah. Nanti kebalikan dari itu. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu wujud ya, wujud. Ada sifat jaiz. Qidam. Nah, nanti kalau 20 sifat mustahil bagi Allah kebalikan daripada sifat wajib bagi Allah. Ini kan aneh sebenarnya. Terus ada sifat jaiz. Sifat jaiz itu ya, sifat hak prerogatif Gusti Allah. Itu kalau dari yang tadi ya di daftar isinya kan tentang akidah itu. Sebenarnya kan kalau orang LDI sebenarnya cocoknya ya akidahnya mereka ini buku yang lebih tua daripada yang paradigma ini. Sebenarnya dia menggunakan akidah yang ini tadi kan, ini di khutbah ini di Khutbah yang kedua insya Allah jamaah-jamaah sering mendengar lafazan Sama. kira-kira ini ada di baris yang ke 1, 2, 3, 4 ya, baris keempat. Halaman 113. Ya, harus 113 ini dari kitab sholat. Salat nawafil. Iya kan, ini dari sini nih. Ini ada bunyinya khutbah yang kedua apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah fi rububiyyatihi. Ini namanya tauhid apa, Pak Ustaz? rububiyah. Ini tauhid rububiyah. Wa ilahiyatihi, ini namanya tauhid uluhiyah. Wa asma'ihi wa sifatihi, ini namanya asma wa sifat. Sebenarnya harusnya orang LDI lebih dekat ke sini ketimbang dengan 20 sifat tadi. Betul. Ini kan aneh Tadi ini. 20 sifat itu Biasanya orang teman-teman saudara kita yang Nahdien gitu, pakainya itu. Nah, kalau ini biasanya ke Hambali, masa Hambali. yang salafi. yang sunnah itu biasanya pakainya yang ini kan gitu. Harusnya sih LDI pakainya ini karena ini Harusnya lebih pakainya tua ini. kitab ini. Kitabnya harusnya dia cara berpikirnya kalau dari sini kalau kita mau pelajari tentang LDI itu karena piye gue. Atau tadi bener karena goblok tadi. Gak mudeng. Ini Gak mudeng arahnya kemana? karepmu piye kan gitu. Nah, tapi jangan-jangan ya kan ini ada, kalau ini pikiran saya, ini Ya. opini saya mungkin gini. Husnudon ini pertama bersangka baik dulu. Teman-teman organisasi ingin mencoba LDI dibawa ke arah seperti NU ya kan. Ini sedikit-sedikit ya kan supaya Bapak Amir nanti ikut-ikut begitu. Ini husnudon saya. Boleh lah saya beropini ya kan supaya ngikut supaya Bapak Amir ini mau ngikutin organisasi, padahal mustahil sih ya kayaknya mustahil. Ini asumsi saya aja. Atau yang kedua, asumsi saya memang ini trik daripada ilmu fatonah bitonah. Jelas itu. Untuk DP kepada mayoritas. Kira-kira ini lebih tepat yang mana? Silakan simpulkan sendiri oleh netizen. Kira-kira lebih tepat yang mana? Jadi kalau yang kedua ini dia ingin menerapkan karena mayoritas di MUI adalah di negara kita ini adalah paling banyak yang menggunakan sifat 20 tadi. Betul. Ya termasuk ya di MUI juga. Apakah dia sengaja dengan trik seperti ini untuk mengelabui lah. untuk mengelabui MUI kalau kita ini sama loh kan begitu. Iya, betul. Padahal kalau menggunakan Bila dari sifat- sejarah ini LDI sebenarnya lebih cocok dan lebih dekat terhadap iya, harusnya dengan tiga tauhid tiga itu. tahun ini sebenarnya lebih dekatnya Lebih harusnya dekat. ke sini. Betul. Tapi kok tiba-tiba
Nyebrang. Di luar dugaan ya kan. Tiba-tiba langsung meloncat ke ini Asaria. Tapi sebenarnya emang karena goblok sih. Maksudnya di organisasi mana yang mempelajari dua itu nggak ada selesai. Iya. Satu kalau bukan yang 3 tauhid atau yang 20 sifat. Iya, Makanya saya bingung. Ini ibarat jenis kelamin nih nggak jelas kelaminnya apa yang nggak jelas. Bahkan memang LDI memang kewaris kelamin terbaru. Kalau ibarat pakai bahasa sekarang kan ada apa namanya spesies terbaru, mutasi genetik loh. Kalau bahasa kedokteran ini LDI adalah kewaris terbaru ya. Kalau istilah ini kan mutasi genetik dari kewaris yang lama. Kewaris yang lama itu kan apa? Kaku apa? Kaku. Selain golongannya adalah kafir. Itunya sama, ya Iya, kan? sama. Tapi dia tidak dipraktekkan di lapangan. Iya. Ya, dia punya mutasinya apa? Fatonah bitona. Jadi seolah-olah kalau di hadapan publik, di tempat umum dia akan mengatakan, aku sama loh sama kamu. Begitu enggak lah, yang luar kita adalah wajib masuk ke dalam neraka, hanya kita masuk Di dalam kalau di dalam ya kan. Kalau di dalam ya pasti dia akan ngomong Strategi munafik. ini murtad. Jamaah. Kalau keluar, kalau di luar, kalau untuk orang luar dibilang kita saudara muslim. Saudara muslim. Tapi Bahkan mereka kan kemarin kan meminta, kalau saya dengar yang kata di Samarinda itu kan dia minta hak kan sebagai warga negara. Kita LDI ini sebagai warga negara punya hak untuk beribadah, memilih sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kepercayaan dengan masing-masing kita sesuai Undang-Undang Dasar nomor sekian lah, saya nggak hafal, bukan ahli hukum. Betul. Tapi kan yang jadi masalah, LDI ngakunya kan Islam. Yang jadi masalah di dalam dunia Islam ini kan ada namanya jumhur ulama, ya kan? Konsensus ulama, ijma ulama. Akidah itu seperti apa sih? Bolehkah kita mengkafirkan selain golongan kita? Islam itu seperti apa sih? Ini kan sudah menjadi ilmu yang luar biasa, udah banyak gitu di sekolah-sekolah. Islam itu kayak apa? Kok ini melenceng sendiri, ya kan? Betul. Menceleng sendiri, bikin pengertian sendiri. Lah akhirnya kan kita yang sebagai muslim yang sadar, yang ngingetin, Islam itu nggak begitu loh. Islam itu luas loh. Islam itu rahmatan lil alamin, nggak bisa orang yang udah sama-sama syahadat, sama-sama sholat bagi LDI belum Islam. Kalau nggak baiat nilainya itu lebih syahadat, Mas. Nah, makanya akhirnya itu sesat itu. Makanya itulah yang dikritisi oleh kita. Ngapain ngeluarin buku pedoman ibadah? Nggak nyambung. Oleh ketua ini ya, oleh Mas Fahmi ataupun oleh saya mengkritik LDI adalah tentang akidahnya. Ini kalau akidahnya LDI udah benar, udah ini channel bubar aja kan begitu. Iya. Ini nazar kita ya. Iyalah jelas lah. Kalau misalkan ini dia menjalankan paradigmanya sesuai, udah nggak ngafirin, bisa oke lah kita sama-sama masalah furu'iyah ini kita kembalikan ya kan. Gimana selera kita, yang penting sesuai dengan petunjuknya para ulama-ulama, ya sudah, kita nggak bakal lagi kritisi LDI atau mungkin di sini terkesan mengolok-ngolok LDI, ya kan? Guyung-guyung LDI. Ya, niat kita adalah tentang akidah kan gitu. Tapi kok yang dikeluarin, ya kan? Buku-buku kayak begitu kan? Ini kan salah alamat sebenarnya. Salah alamat. Padahal katanya kalau ibarat rumah nih pondasinya retak nih. Yang dibenerin genteng. Malah dicat gentengnya, ini nggak nyambung. Malah dibeliin lampu yang gede-gede. Rumah mau ambruk ya kan, bukan benerin pondasinya, malah benerin palang, benerin genteng. Nggak jelas makanya. Malah benerin ornamen-ornamen yang lain. Padahal kan yang dasarnya adalah akidahnya, akidah LDI yang para ulama ya pokoknya sesat lah, tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk. Di sini kita kritisi, tapi kok kritisnya ini salah alamat, ini gimana gitu. Padahal kan di dia itu kan banyak orang pinter ya. Iya. Pinter apa? Pinter ngapus. Enggak, kan katanya ngakunya pinter. Ada LC lah. Ada LC, ada dosen, ada prof kehutanan gitu. Aktor apa nggak ngerti. Ada prof. Ada 4S nggak? Artinya kan kritik kita itu apa sih?
kok selama ini belum ada balasan dari dia itu tentang kritik kita ke dia itu kok malah nggak nyambung terus gitu ya Iya, kan? betul. Nah ini gimana ini kira-kira nih Pak Ustadz Fahmi ini? Ya kira-kira? karena goblok. Ya. Tapi saya jadi teringat dulu waktu itu ya, Pak Yai desa saya, Pak Nurul maksudnya? Kang Nurul. Oh Kang Nurul. Pak kan dulu, kalau sekarang Kang. Umurnya juga nggak jauh sama saya. Iya, iya. Kang Nurul nggak apa-apa juga. Nurul juga nggak apa-apa ya. Iya, iya. Kang Nurul ini saya masih menghormati dikit lah. Iya, iya. Kang Nurul itu dulu saya pernah ingat ya, dia bilang begini, silakan kamu kalau mau keluar dari LDI nggak apa-apa. Nah, Kami tapi kamu Nurulnya bilang ke kamu. bilang ke saya langsung. Oh bilang ke kamu langsung. Bilang langsung dan juga di podium bilang saat dengan saya juga bilang, kamu kalau mau keluar dari LDI nggak apa-apa, di jamaah nggak apa-apa. Saya akan tetap menganggap kamu sebagai WNI seperti biasanya. Ini sih saya mau ketawa sebenarnya dia ngomong begitu. Yang pertama, emang dia siapa gitu? Tidak mengakui saya sebagai WNI ya kan? Emang dia siapa? Bisa-bisanya ngomong begitu Bisa kan? ngomongin dia aja bisa kok bisa-bisanya ngomong kita nih Iya. akan memperlakukan Mas Fahmi sebagai WNI biasa. Lah memang Emang situ siapa gitu? Situ siapa ngomong gitu? Pejabat negara bukan. Orang presiden pun juga tetap akan menganggap sekriminal-kriminalnya orang Iya. ya. Tetap akan dianggap WNI. pasti. Pasti. Ini sedikit ini ya. Dulu waktu saat Amrozi ya tertangkap ya. Itu sebenarnya pihak dari Amerika ya itu pengen minta Abu Bakar Ba'asyir, Amrozi dan kawan-kawan itu ingin minta dibawa ke sana Amerika. Gue apa? Penjara Itu. apa channelnya? Gue tambah. Gua tanah Gue tambah apa ya Pak? apa pokoknya Iya, penjara, pokoknya penjara internasional. penjara di sana khusus teroris ya khusus gitu. Tetapi Bu Megawati waktu sebagai presiden mengatakan nggak bisa karena dia adalah warga negara kita, nggak bisa orang lain ikut campur masalah kita. Jadi walaupun seperti itu ya, itu masih dianggap sebagai warga negara. Ini ya ini. Dihukum sesuai hukum kita. Orang asing Betul, Amerika tidak boleh ikut campur terhadap hukum negara kita. Lah iki loh. Yai desa. Kekuatanmu opo? Sampai ngomong begitu. Kok Terus, sampai sebegitu? terus yang kedua ya, kalimat ini dia nggak konsisten. Setelah ngomong begitu, saya bilang, mungkin nggak di maklumat kali ya. Ya udah saya keluar, tetap di maklumat nyatanya ya kan. Yang saya tangkap malah begitu, ini nggak jelas kalimatnya ini. Pada faktanya saya tetap di maklumat. Terus habis di maklumat saya sekitar setahun atau 2 tahun lalu ketemu ya dengan Nurul. Bisa-bisanya dia nanyain, Fahmi gimana kabarnya? Nanyain kabar ke saya ya kan. Dia yang maklumat nanyain kabar, kurang ajar lalu saya. Masa habis maklumat dia kan harusnya tahu lah kabar saya. Maksudnya udah jelas kayak misalnya saya habis mukul orang. Terus gimana kabar kamu? Enggak, makanya saya bilang LDI itu Khawarij mutasi genetik terbaru ya kayaknya. Harusnya kan kalau Khawarij kalau ketemu sama orangnya bisa masih di sini loh. Ya. Ajak ribut lo sama gua lo. Ayo lo ambil pedang. Harusnya kan begitu. Nanyain kabar. Nanyain kabar. Padahal di podium itu udah diumumin. Iya, udah dilarang ngobrol sama saya, dilarang ini. Dia ketemu saya nanyain kabar saya. Coba. Saya juga bingung nanggepinnya ya kan, bingung itu kayak banyak sih kasus-kasus di daerah lain yang dia mudah-mudahan sih itu dia menanyakan kabar itu dari hatinya langsung sih, sebab hati nuraninya ya kan, betul. Amin. Nah, mudah-mudahan menjadi bibit waras. Saya juga sebenarnya kesel bukan karena orangnya, cuman dia buat aturan sendiri ya kan, ngelarang sendiri, dia tidak bisa apa ya, kalau mau sekalian gitu, jangan mencela-mencela gini. Nah ini dari kasus Pak Ustadz Fahmi ini. Nah iya kan Ustadz ya. Neng LDI Ustadz. Iya. Ini kan harus berani nih kayak Pak Ketum kita, Pak Ketua. Jadi kalau di LDI itu, kalau ini teman-teman mungkin yang hijrah ya, kalau kita takut ya kan, kita takut itu sama dia itu dibejek beneran. Iya, betul, kita jangan begitu takut. kita sudah jatuh, kalau perlu digepeng itu. Wes gepeng, kowe pengen gimana supaya pecah remuk-remuk gitu. Dia seperti itu. Tapi kalau kita berani sekalian, total sekalian, yang penting kita tidak melanggar aturan negara Republik ini, kita punya aparat, kita yakin emang LDI siapa, ya kan? Emang Senkom siapa, ya kan gitu.
emang lo bisa nangkep gua kasarannya kan gitu. Selagi saya tidak bertentangan terhadap undang-undang yang berlaku, kita lawan pokoknya. Jangan kita, kalau kita sudah punya posisi seperti itu, kayaknya aneh. Mereka itu justru malah Takut. ketemu itu juga. Insya Allah di Kerawang juga belum pernah ya LDI dipukul, maksudnya hijrawan dipukul atau diintimidasi ini belum pernah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang Bahkan nggak ada. menurut kabar Bunglon, ini kabar Bunglon kan ya? Kabar mulon di Kerawang. Bunglon di Kerawang kan, mereka itu justru menyesal kenapa orang-orang itu dimaklumkan. Ya dulu saya udah pernah bilang ke ini, karena saya sudah di maklumat, saya juga akan maklumat ajaran LDI keluar. Ya ibaratnya adil dong, dia mukul saya juga harus mukul, gitu, nggak usah takut. Nah, karena keberanian Pak Ketua kita ini Buka jalan. buka jalan, terus lagi gabung sama Muatai kan, ngeri juga dia punya bolo pendem, dia punya bolo Muatai kan. Apa Muatai jenis? Yang punya bolo seperti itu, ada lagi dia punya sengkong, senkom ya. Kita juga punya Jaga lembur ya kan. Jadi juga mereka kayaknya berpikirnya berlipat gitu. 1000 kali ya. Bahkan dengan saya juga, setahu saya mereka masih baik ya kan. Saya juga sering masuk pondok Sumber Barokah, saya juga kadang di lapangan Sumber Barokah yang ngelihat, karena anak-anak saya masih main di sana kan. Anak saya masih main di sana, jadi saya juga ya sore-sore itu sering saya ketemu mereka, dan tidak ada menurut saya perlakuan yang nggak enak di saya, kayaknya nggak ada. Cuman nggak mau Nggak mau negor aja, kalau nggak mau negor ya rumah saya sudah siap, cuman nggak mau negor, tapi maksudnya Tatapan tajam. tatapan tajam gitu-gitu sebenarnya nggak ada. Nggak Kalau peduli nggak lah. mau negor ya betul ya kan, nggak mau negor kan ngeri juga kan kalau salaman dengan saya, karena Takut kalau- dipoto gitu. karena kalau ada yang salaman sama saya langsung kadang terus terang ngajakin salaman dengan orang yang murtad sama dengan murtad. Kalau yang udah berani ngajakin sekarang salaman dengan orang yang murtad berarti sama saja murtad. Tak omong kayak gitu aja sekali ya. Kita kembali ke buku lagi. Jadi selama itu dikajikan tanpa mengkajikan buku dari MUI, maka kami insya Allah akan terus menerus mengingatkan kepada masyarakat Islam Indonesia untuk berhati-hati dengan LDI. Ya. Jadi buku itu sama sekali, buku panduan ibadah itu tidak ada manfaat bagi umat Islam. Ya. Selama ajarannya masih takfiri, masih khawarij, ya, itu tetap salah. Ya, karena tadi itu kan pondasi ya. Iya, Akidah itu kan pondasi. Fondasi, betul. Ya. Maka insya Allah kami berjanji akan berusaha semaksimal mungkin ya untuk terus membongkar kesesatan LDI. Itu mungkin Oke. Pembahasan Kali ini cukup sekian. Ada tambahan, Mas Iman? Nggak ada? Dan kan bikin lagi. Oh iya, benar. Udah lama kita nggak bikin ya. Dua ada mungkin ya. Karena kesehatan saya ya agak terganggu. Kesehatan saya kesibukan terganggu. Ya Oke. pokoknya kalau Pak Ketua nggak bisa, ya udah semuanya nggak bisa. Oke. Jadi insya Allah Sabtu di Solo, dan insya Allah selanjutnya masih ada lagi. Di Kerawang Udah akan buku. nunggu Bang ya? Bisa Kerawang dimatiin kemungkinan enggak. Insya Allah target kita akan membuat petisi 1 juta tanda tangan umat Islam untuk disegerakan fatwa sesat LDI. Itu mungkin insya Allah ya yang akan kita galak insya Allah. Ya. Oke, cukup sekian. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.